Baik, teman-teman, di dalam AutoCAD, hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui, ya, terutama sebagai pemula, kita harus memahami tentang koordinat. Di dalam AutoCAD ada 3 macam koordinat, yaitu koordinat kartesius, koordinat polar, dan koordinat relatif. Baik, saya akan jelaskan di software yang lain ya. Ini saya akan gunakan Corel untuk memudahkan pemahaman dan saya juga untuk memudahkan dalam menjelaskannya. Oke, saya gunakan Corel. Yang pertama ini koordinat kartesius tadi ya. Jadi koordinat kartesius ini ada 2 sumbu atau memiliki 2 sumbu, itu sumbu X yang horizontal ini yang datar ya, dan sumbu Y yang vertikal ya. Jadi untuk membacanya itu didahului dengan sumbu X dulu, kemudian sebelahnya sumbu Y. Maka di rumusnya X, Y. X berarti nilai pada sumbu X dan Y nilai pada sumbu Y. Ini contohnya perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y, itulah dikatakan dengan koordinat. Seperti ini, sumbu X-nya pada titik 5, sumbu Y-nya 4, maka pertemuan ini namanya koordinat. Maka dikatakan koordinatnya koordinat 5,4. Jadi intinya pertemuan atau perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu dikatakan dengan koordinat. Maka angka berapa yang terdapat pada koordinat pada sumbu X dan angka berapa terdapat dalam sumbu Y, maka digabungkan jadi koordinat X, Y. Ya, ini contohnya koordinat 5,4 ya, karena di sini X-nya menunjukkan ke angka 5 dan Y-nya menunjukkan ke angka 4. Misalnya sebagai contoh, saya akan menggambar sebuah garis ya dari koordinat 2,1 menuju ke koordinat 7,6. Ini contohnya. Ini X-nya 2 ya, menunjukkan yang angka 2 dan Y yang 1. Maka koordinat 2,1 menuju ke koordinat 7,6. Artinya pertemuan antara sumbu X 7 dengan sumbu Y 6. Maka akan dikatakan koordinat 7,6 ya. Nah, untuk perintah di dalam AutoCAD ini sebenarnya ada 2 cara sih. Boleh kita menggunakan tool atau menggunakan icon ya atau tombol. Boleh juga dengan menggunakan diketik ya. Cuman saya lebih familiar dengan menggunakan ketik kan lebih cepat ya kan. Nah, jadi untuk buat garis ini perintahnya nanti kita akan coba di AutoCAD langsung. Ini L ya. L itu singkatan daripada line, garis ya. L enter ya. Jadi enter diawali dengan titik awal 2,1, enter menuju ke 7,6. Ini sekilas tentang koordinat kartesius. Berikutnya sebagai contoh lagi, misalkan ini nih contohnya, saya akan coba gambarkan. Misalkan saya akan gambarkan contoh ya di sini kotak ya. Saya akan membuat kotak misalnya dari koordinat sini ya. Di sini. Nah, 8. Nah ya, nah berarti sini ya. Titik awalnya pada titik 2,1, kemudian titik berikutnya 8,5, titik berikutnya 2,5 dan kembali ke titik awal. Coba saya gambarkan ya, coba saya tebalkan dulu biar nampak kelihatan. Saya tebalkan. Nah, ada tebal di sini. Jangan coba saya sepertikan di sini. Mari saya sepertikan dulu tulisannya. Oke, nah di sini berarti di awal di bentuknya sini ya, kira-kira di sini ya. Berarti 2,1. Sini 8,1. Di sini koordinatnya 8,5. Di sini koordinat 2,5 ya. Oke, saya dekatkan supaya lebih jelas. Ini 2,1 di sini titik awal, titik keduanya ini 8,1, artinya X-nya 8, Y-nya 1. Ini di koordinat berikutnya ini atas 8,5. Nah, ini artinya X-nya 8, ditarik dari bawah, Y-nya 5. Dan di sini koordinat 2,5 ya. X-nya 2, Y-nya 5. Kira begitulah ya. Mungkin sudah
Oke, contoh. Nah, ini contoh ya. Ya, ini titik awal 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Nah, titik berikutnya 8,2, X-nya 8, Y-nya 2. Titik berikutnya 8,6 ya, 8,6. Berikutnya 2,6. Kalau perintah diaturkan seperti ini. Ya, L enter. Kemudian 2,2 titik awal enter, 8,2, 8,6, 2,6 dan di titik akhir kembali ke titik awal yaitu 2,2. Nah, berikutnya ada koordinat namanya koordinat polar. Koordinat polar ini ditentukan dengan panjang, arah dan sudut. Ya, ini panjang, arah dan sudut. Nah, sudut putar ya. Jadi seperti lingkaran ini memiliki sudut 360 ya. Di sini sudut 360 nih. Ini 0 atau wajah tambahin sedikit 0 atau 360 0 atau 360 sudutnya. Oke. Jadi sudut 0 sama dengan sudut 360. Jadi sini pergerakan arah panjang sesuai dengan besar sudut. Misalkan ini kalau sini ke arah ke kanan ya, ini ada 4 langkah bisa yang sini digunakan, ke kanan, ke atas, ke kiri dan ke bawah. Ya, kalau nyerong seperti ini, misalkan ke 45 atau ke 135. Nah, kalau ke kanan, maka kita ke arah sudut 0. Di sini rumusnya panjang lebih kecil ya, lebih sini maksudnya lambang sudut nih. Panjang sudut 0 gitu. Maksudnya panjang sudut 0. Jadi ini ada lambang satuan ya. Kalau di kalau di internet bahasanya ed ya. Kalau di akuntansi ini satuan, kalau di AutoCAD bahasanya alokasi. Jadi membacanya alokasi panjang lebih kecil sudut. Ya nih. Di sini panjang mengarah ke huruf ke sumbu 0 ke sudut 0, mari ke kanan. Kalau ke atas berarti sudutnya 90, kalau ke kiri sudutnya 180, kalau ke bawah sudutnya 270. Ini konsep dasar sudut koordinat polar, ya kan? Jadi arah sesuai dengan besar sudut putar. Sudut putar ini berlawanan dengan jarum jam, ya. Kalau jarum jam berputar dari kiri ke kanan, tapi untuk perputaran sudut terbalik dari kanan ke kiri. Ya nih, sudut 0, 45, 90 kembali ke 0 lagi ya. Jadi sudut 0 sampai dengan sudut 360. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh ya. Contoh gambar yang dibentuk dengan koordinat polar. Misalkan titik awalnya saya buat gambar kotak ini dengan menggunakan garis ya, L ya. Titik awalnya 2,3. Ini 2,3. Ya. Panjang garis ini kanan sejauh 6 satuan ya. 6 satuan itu bisa senti, bisa inci, bisa kaki ya, tergantung kita bagaimana mengimplementasikannya. Ya, anggapnya ini senti ya. Misalkan 6 senti ke arah 0. Jadi ngetiknya gini, lebih kecil 6, alokasi 6 lebih kecil 0, maka akan mengarah kemari. Yang ke atas ini sudut berikutnya nih, alokasi 4 lebih kecil 90, maka dia akan mengarah ke atas garisnya. Berikutnya alokasi 6 ya, alokasi 6 karena ini panjangnya 6 ya, 6 alokasi 6 lebih kecil sudut 180 ya, sesuai dengan kaidah tadi. Kalau ke kiri itu 180, ke atas 90, ke bawah 270, ke kanan sudut 0 atau sudut 360. Oke, berikutnya nih ke bawah panjang 4 berarti alokasi 4 ya, alokasi 4 lebih kecil sudut 270 atau ke semula, atau boleh juga titik dengan koordinat kartesius nih 2,3. Nah, itu ya. Jadi ini pergerakan arah atau garis sesuai dengan besar sudut. Ya, ingat ya, pada ini. Kalau ke kanan ingat sudutnya 0, kalau ke atas sudutnya 90, kalau ke kiri sudutnya 180, kalau ke bawah ingat sudut 270. Nah, biasa digunakan tuh 4 aja. 0, 90, 180 sama 270. Itu yang umum yang wajib digunakan. Berikutnya koordinat relatif ya. Koordinat relatif pergerakannya sama sih, ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Tadi seperti saya katakan, itu ada 2 sumbu. Sumbu yang horizontal ini namanya sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Nah, bila pergerakan ke arah kanan, maka nilai sumbunya bernilai positif.
Jika ke atas maka nilainya Y positif. Jika ke kiri maka X negatif. Jika ke bawah Y negatif. Jadi ini tergantung arahnya ya. Kalau ke kanan kiri lah. Karena kalau ke kanan berarti X positif, kalau ke kiri X-nya negatif. Kalau ke atas Y positif, ke bawah Y-nya negatif. Nah, ini kaidahnya. Ini rumusnya alokasi X, Y ya. X, Y. Tinggal tergantung ke arah mana kita bergerak. Nah, contohnya ini alokasi 30,20. Berarti ini X-nya 30, Y-nya 20 ya. Berarti ini bergerak nih ke kanan dan ke atas ya. Ini bergerak kanan dan ke atas. Nah, ini contohnya. Contoh dari related tadi contoh. Saya akan buat kotak dengan ukuran 7 kali 5 ya. Panjang 7, lebarnya 5. Titik awal, nah di sini tidak perlu kita menentukan koordinat kartesius. Jadi boleh langsung diklik. Contohnya, ini lihatnya, ini apanya, kaidahnya. Nah, ya, tunjukkan dengan panah kiri kanan atas bawah. Misalkan saya akan membuat kotak dengan ukuran 7 kali 5. Ketik ya, sini L ya, ini garis ya, L di garis. Langsung diklik aja di layar, sembarang tempat. Klik sembarang tempat. Kemudian untuk membuat garis ke sebelah kanan sepanjang 7, ini rumusnya. Alokasi 7,0. Ya, berarti X-nya 7. Y-nya 0. Kenapa Y-nya dikatakan 0? Karena Y-nya tidak bergerak. Yang bergerak hanya sumbu X ke sebelah kanan. Sedangkan Y-nya tidak bergerak, makanya nilainya 0. Kemudian ke atas, nih ya. Ke atas alokasi 0,5. Kenapa? Bergerak ke atas berarti searah sumbu Y nilainya positif sejauh 5. Makanya X-nya 0. Kenapa? X-nya tidak mengalami pergerakan. Yang bergerak ini hanya sumbu Y dan nilainya nih 5 ke atas. Untuk ke kiri berarti yang bergerak adalah sumbu X tapi ke arah kiri. Makanya sini nilainya alokasi minus 7,0. Kenapa dikatakan minus? Karena X-nya bergerak ke sebelah kiri ya. Nah, jadinya minus. Sedangkan Y-nya tidak bergerak, makanya 0 ya. Nah, kemudian ke bawah nih. Bawah tulisannya nih alokasi 0,5 ya. Jadi alokasi 0,5. Kenapa X-nya 0? Karena X-nya tidak bergerak. Yang bergerak hanya sumbu Y ke arah bawah sejauh 5. Makanya X-nya 0, Y-nya minus 5 ke arah bawah atau ketik sempurna. Ya, ini penulisan nanti kita praktekkan penulisannya. Oke, contoh ini satu lagi. Nah, ini contohnya ada gambar segitiga. Ya, ini ada gambar segitiga. Coba saya belah bagi dua ya, segini. Belah bagi dua biar pemahamannya. Oke, saya akan membuat gambar segitiga dengan ukuran 6 kali 5 ya, lebar 6, tingginya 5. Titik awalnya sembarang tempat. Ini diklik layar, perintahnya L ya, enter, line ya, enter, baru klik di sembarang tempat sini ya. Baru saya akan bergerak ke atas nih sesuai panah. Berarti ke atas ini Y-nya bergerak sejauh 5, sedangkan X-nya ke kanan ini ya, separuhnya daripada 6, 3 ya. Berarti kenapa nih? Makanya ini rumusnya nih ya. Di sini rumusnya alokasi 3,5. Yang 3 mana? Ini dia. 3 X-nya bergerak ke kanan sejauh setengah, separuh. Setengah daripada 6 ada 3 nih. Sedangkan Y-nya bergerak ke atas sejauh 5. Makanya 3,5. Alokasi 3,5. Kemudian akan bergerak ke bawah lagi sini. Menurun ya. Nah, sini alokasi ya minus alokasi misalnya ya. Ini seharusnya X-nya juga bergerak ya. X-nya bergerak 3 juga ya. Perhatikan nih ya. X-nya perhatikan ya. Bergerak ke bawah ya, miring juga. Pergerakan yang kita perhatikan adalah pergerakan sumbu Y dulu, sumbu X dulu. Nah, tadi kan dari sini, sekarang inilah sumbu X-nya kemari kan 3 juga dah. Separuh daripada 6 3, makanya X-nya 3. Jadi sini alokasi 3 nih, berarti X-nya bergerak ke arah kanan sini nanti kanan, sedangkan Y-nya ke arah bawah. Makanya
alokasi 3, min 5. Kenapa minus 5? Karena Y-nya ke arah bawah, ke bawah, minus 5. Sedang X-nya ke arah kanan, positif. Ya. Nah, kembali ke sini, ke sebelah kanan. Bisa buat ya. Di sini pergerakannya alokasi ini minus 6,0. Ya, di sini sebut ya, tak saya copy dulu. Sini saya buat alokasi minus 6,0. Kenapa minus? Karena X-nya bergerak ke arah kiri. Jadi di sini buat kita di sini aja. Ke sana. Sini alokasi minus 6 ya, X-nya, Y-nya 0 ya, dari sini berapa ya. Kenapa 6? Dari sini ke sini nggak 3 lagi. Kalau tadi separuhnya, sekarang bergerak dari kiri ke kanan sejauh 6, makanya langsung X-nya 6. Tapi karena ke kiri maka dibuat minus ya. Jadi minus 6,0. Y-nya tidak bergerak. Nah, begitulah kira-kira penjelasan tentang koordinat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, terima kasih.